Saya Marjorie, selamat datang di Nafas Intim, tempat di mana kita tidak menghindar dari kebenaran tentang kesehatan pria, terutama kesehatan seksual. Hari ini, saya akan membahas sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi secara langsung menentukan kemampuan Anda untuk ereksi, kadar testosteron, dan gairah seksual Anda. Hal itu adalah air. Terdengar sepele, tapi dengarkan baik-baik. Lebih dari 60% komposisi tubuh Anda terdiri dari air. Jika Anda tidak terhidrasi dengan baik, tubuh tidak bisa memompa darah secara efektif, hormon tidak bisa diatur dengan optimal, dan ya, penis Anda akan langsung merasakan dampaknya. Banyak pria mengalami disfungsi seksual, kelelahan, atau hilangnya libido, tetapi tidak sadar bahwa penyebab utamanya bisa sesederhana dehidrasi. Dalam video ini, kita akan melihat peran penting air dalam kesehatan seksual pria, mulai dari mekanisme ereksi, aliran darah, hingga testosteron dan energi. Dan yang lebih penting, saya akan bagikan cara minum air yang benar, berdasarkan fisiologi pria dan juga kebijaksanaan medis tradisional. Jadi, jika Anda mencari cara alami, efektif, dan langsung untuk meningkatkan performa maskulin, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai. Mari kita bahas aspek paling mendasar dari fungsi ereksi, aliran darah. Anda mungkin sudah sering mendengarnya, tetapi mari kita telaah bagaimana tubuh Anda sebenarnya bekerja. Ereksi adalah proses hidraulik di mana darah dipompa ke jaringan erektil, corpora cavernosa, di penis. Hanya jika volume darah dan tekanannya cukup serta bertahan lama, Anda bisa mendapatkan ereksi yang kokoh. Tanpa aliran darah yang memadai, mustahil mendapatkan ereksi yang kuat. Sesederhana itu. Dan tahukah Anda apa komponen utama dari darah Anda? Air. Saat Anda terhidrasi dengan baik, volume darah Anda meningkat dan darah mengalir lebih lancar melalui sistem kardiovaskular, hingga ke pembuluh kapiler terkecil, termasuk yang ada di organ intim. Jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa, oksigen dan nutrisi terkirim lebih cepat, dan kualitas ereksi pun meningkat. Penelitian mencatat bahwa ketika tubuh terhidrasi, volume plasma darah lebih tinggi sehingga aliran darah lebih efisien, sehingga penis mendapatkan lebih banyak darah kaya oksigen dan nutrisi untuk mempertahankan ereksi. Sebaliknya, saat Anda dehidrasi, yang terjadi justru sebaliknya. Darah menjadi lebih kental dan volumenya berkurang. Akibatnya, pembuluh darah menyempit karena tidak ada cukup cairan darah untuk mengisinya. Tekanan darah bisa turun atau aliran melambat, sehingga darah sulit mencapai organ-organ tubuh, termasuk penis. Kondisi ini jelas merugikan fungsi ereksi. Faktanya, riset menunjukkan dehidrasi menurunkan volume darah, sehingga pembuluh darah berkontriksi, dan aliran darah ke penis pun terhambat. Bahkan, saat tubuh kekurangan cairan, ia mulai memproduksi hormon angiotensin yang membuat pembuluh darah menegang dan menyempit. Ini adalah respon tubuh untuk menaikkan tekanan darah, tapi dampaknya mengurangi aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital untuk ereksi. Banyak pria mungkin merasa lesu, lemah, atau mengalami penurunan kemampuan seksual, dan seringkali mereka menyalahkan faktor usia atau hormon. Padahal, masalah utamanya bisa jadi adalah dehidrasi. Tanpa hidrasi yang cukup, darah Anda tidak bisa mengisi penis dengan optimal. Sebelum Anda menghabiskan banyak uang untuk suplemen atau terapi mahal, tanyakan satu hal sederhana pada diri Anda. Sudahkah saya minum cukup air hari ini? Terkadang solusi tidak dimulai di ruang dokter, tetapi dari segelas air di depan Anda. Ini bukan trik, ini fisiologi dasar. Hidrasi yang cukup berarti sirkulasi darah yang lebih baik, dan itu adalah fondasi dari ereksi yang sehat. Air tidak hanya mendukung sirkulasi darah. Ia juga kunci menjaga sistem hormon tetap optimal, terutama testosteron, hormon utama maskulinitas. Jika Anda ingin gairah yang kuat, energi tinggi, otot kencang, dan percaya diri, semuanya bermula dari kadar testosteron yang sehat. Masalahnya, saat tubuh dehidrasi, ia masuk ke mode bertahan hidup. Dalam kondisi kekurangan cairan, tubuh memprioritaskan organ vital seperti otak, jantung, dan pengaturan suhu tubuh. Sistem reproduksi dianggap tidak mendesak untuk kelangsungan hidup. Akibatnya, produksi testosteron bisa melambat drastis. Lebih buruk lagi, dehidrasi memicu peningkatan hormon kortisol, yaitu hormon stres utama, yang langsung menekan produksi testosteron. Ibarat jungkat-jungkit, saat kortisol naik, testosteron akan turun.
Memang ada bukti ilmiah untuk hal ini. Sebuah penelitian mengamati pria yang berolahraga dalam keadaan terhidrasi baik versus dehidrasi, kekurangan 2, 5, dan 5 berat badan karena cairan. Hasilnya, kadar kortisol meningkat signifikan ketika mereka berolahraga dalam keadaan dehidrasi, dan kenaikan kadar testosteron yang biasanya terjadi setelah olahraga menjadi terhambat saat mereka dehidrasil. Artinya, sekalipun Anda rutin berolahraga, efek peningkat testosteron dari olahraga bisa hilang kalau tubuh Anda kekurangan air. Kortisol yang tinggi akibat stres fisik dehidrasi akan menekan produksi testosteron Anda. Tak hanya itu, dehidrasi kronis juga dapat mengganggu organ seperti hati dan ginjal yang berperan dalam mengatur keseimbangan hormon dan menyaring racun. Ketika Anda dehidrasi, fungsi ginjal dapat menurun dan tubuh menumpuk lebih banyak produk sisa metabolisme. Ini bisa mengacaukan keseimbangan hormonal Anda. Jadi jika Anda sering merasa lelah tanpa sebab jelas, sulit fokus, libido rendah, tidak bergairah saat momen intim, coba periksa diri Anda. Apakah Anda membiarkan tubuh kekurangan air? Gejala-gejala tersebut mirip dengan gejala testosteron rendah maupun dehidrasi ringan. Faktanya, dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan kelelahan dan kurang stamina, serta perubahan mood seperti tegang dan cemas, dan semua itu bisa berdampak pada gairah seksual Anda. Kadang, yang Anda butuhkan bukan suplemen testosteron mahal, tapi segelas air di waktu yang tepat. Sekarang Anda paham mengapa air itu penting. Tapi ada satu hal lagi yang jarang dibicarakan. Bukan hanya soal berapa banyak air yang Anda minum, tapi bagaimana cara Anda minum yang bisa membuat perbedaan besar. Kebiasaan kecil, jika dilakukan dengan benar, bisa membantu tubuh menyerap air lebih efektif, mengatur hormon lebih baik, dan mengoptimalkan aliran darah ke area vital. Berikut beberapa tips praktis. Minum perlahan, jangan sekaligus banyak. Hindari menenggak air 500 ml sekaligus. Tubuh tidak bisa menyerap cairan dalam jumlah besar dengan cepat, sebagian besar justru akan segera dibuang. Lebih baik minum sedikit demi sedikit sepanjang hari. Penyerapan cairan akan lebih efisien, hidrasi tubuh tetap stabil, dan tekanan darah pun terjaga. Para ahli juga menganjurkan minum dengan tegukan kecil secara teratur daripada langsung banyak. Ini mencegah Anda menelan terlalu banyak udara dan menghindari kembung. Duduk saat minum. Kedengarannya aneh? Menariknya, menurut konsep pengobatan Ayurveda dan juga didukung pemahaman fisiologis, postur duduk membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, sistem istirahat dan cerna, yang membuat tubuh lebih rileks. Saat duduk dan tenang, aliran darah ke organ pencernaan dan panggul lebih lancar. Sebaliknya, minum sambil berdiri cenderung membuat tubuh dalam mode waspada, fight or flight. Dengan duduk, Anda mendorong tubuh ke keadaan tenang sehingga penyerapan cairan dan sirkulasi ke area panggul bisa lebih optimal. Meskipun secara ilmiah postur tidak secara langsung mengubah jalannya air di kerongkongan, kebiasaan minum sambil duduk membantu Anda lebih mindful dan perlahan dalam minum, sehingga secara tidak langsung mendukung pencernaan dan hidrasi yang lebih baik. Campur air dengan air liur. Sebelum ditelan, tahan air sejenak di dalam mulut dan biarkan bercampur dengan air liur. Mungkin terdengar seperti trik kuno, tapi ada alasannya. Air liur bersifat relatif basa dan mengandung enzim pencernaan, misalnya enzim amilase, yang mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Dengan mencampur air dengan air liur, Anda membantu menyesuaikan suhu dan pH air mendekati kondisi tubuh, serta memberi sinyal awal ke sistem pencernaan. Nutrisionis modern pun banyak yang mendukung praktik ini, karena dapat membantu penyerapan cairan lebih efisien dan mencegah masalah perut kembung. Perhatikan suhu air. Air dingin memang terasa segar, apalagi di hari panas. Namun, air es bisa memperlambat pencernaan karena tubuh harus bekerja ekstra menghangatkannya. Untuk penyerapan yang lebih baik, pilih air suhu ruang atau hangat. Suhu yang hangat lebih bersahabat bagi lambung dan usus. Anjuran ini juga sejalan dengan rekomendasi kesehatan. Air yang terlalu dingin dapat menimbulkan kontraksi pembuluh darah di sistem pencernaan, sedangkan air hangat atau suhu ruang lebih mudah diterima tubuh. Banyak ahli menyebut bahwa air hangat dapat membantu melancarkan pencernaan, sehingga hidrasi menjadi lebih optimal. Tip-tip di atas mungkin terdengar sepele, tetapi bila dilakukan dengan benar dan konsisten, dampaknya signifikan. Anda mungkin akan merasakan pencernaan lebih lancar, sirkulasi membaik, dan hormon lebih seimbang.
Hasil akhirnya, sistem reproduksi yang lebih sehat, responsif dan siap saat dibutuhkan. Ereksi pun dapat terbantu karena tubuh Anda berada dalam kondisi optimal secara hidrasi dan relaksasi. Pertanyaan besar berikutnya, berapa banyak air yang cukup, dan kapan harus minum untuk mendukung kesehatan seksual pria? Jawaban singkat yang sering diberikan adalah sekitar 2-3 liter per hari, kurang lebih 8-12 gelas. Namun, kebutuhan setiap orang berbeda, tergantung berat badan dan tinggi badan. Aktivitas harian, apakah banyak bergerak atau olahraga? Cuaca dan iklim, di daerah panas dan lembab seperti Indonesia, kita berkeringat lebih banyak. Kondisi kesehatan individu. Faktanya, menurut Institute of Medicine, NAS Amerika Serikat, pria dewasa disarankan sekitar 3,7 liter cairan per hari dan wanita sekitar 2,7 liter, termasuk cairan dari makanan, jadi angka 2-3 liter itu rata-rata yang baik, dan bisa disesuaikan situasi. Yang jelas, jangan tunggu haus. Haus sebenarnya tanda Anda sudah mulai dehidrasi. Usahakan minum teratur sepanjang hari. Namun, sama pentingnya dengan jumlah adalah waktu Anda minum. Berikut beberapa panduan waktu minum yang baik dan yang sebaiknya dihindari. Tanda silang, hindari minum terlalu banyak tepat sebelum tidur. Minum air sebelum tidur memang terdengar sehat untuk mencegah dehidrasi malam hari. Tetapi jika berlebihan, Anda mungkin akan terbangun tengah malam untuk buang air kecil berulang kali. Ini mengganggu tidur nyenyak Anda. Dan tahukah Anda? Kurang tidur adalah musuh utama testosteron. Satu studi menunjukkan bahwa tidur hanya 5 jam semalam selama seminggu saja bisa menurunkan testosteron muda sebesar 10-15. Itu setara dengan penuaan belasan tahun dalam hal kadar hormon. Jadi, jika Anda ingin hormon Anda optimal, jaga kualitas tidur, termasuk dengan tidak minum berlebihan sebelum tidur agar tidur tidak terganggu. Tanda silang, hindari minum banyak air tepat setelah makan besar. Anda mungkin pernah mendengar anjuran ini. Terlalu banyak minum segera setelah makan dapat mengencerkan asam lambung dan enzim pencernaan di lambung, sehingga pencernaan jadi lebih lambat. Akibatnya, Anda bisa merasa kembung atau begah. Beberapa nutrisi penting seperti zinc dan vitamin B, yang berperan dalam produksi hormon seksual dan energi, mungkin penyerapannya berkurang jika pencernaan tidak optimal. Beberapa pakar nutrisi menyarankan memberi jeda sekitar 30 menit setelah makan sebelum minum banyak air, agar proses pencernaan awal di lambung tidak terganggu. Memang, penelitian ilmiah ketat soal ini beragam kesimpulannya. Ada yang mengatakan minum air saat makan tidak banyak pengaruh pada orang sehat. Namun, banyak ahli tradisional dan praktisi kesehatan sepakat bahwa menenggak banyak air langsung setelah makan bisa menyebabkan perut kembung dan mengganggu kenyamanan pencernaan. Jadi sebagai langkah bijak, tunggulah sebentar setelah makan besar sebelum minum banyak air. Tanda centang putih tebal, atur jadwal minum yang konsisten. Misalnya, minum segelas air setelah bangun tidur, tubuh kehilangan cairan sepanjang malam, segelas di sela pagi, siang, dan sore, lalu kurangi menjelang malam. Tunggu sekitar 30 menit setelah makan sebelum minum dalam jumlah banyak ini, akan membantu penyerapan nutrisi makanan lebih optimal. Jika Anda berolahraga, pastikan minum sebelum, selama, jika perlu, dan sesudah olahraga secukupnya untuk mengganti cairan yang hilang lewat keringat. Ingat, testosteron tidak akan meningkat hanya dengan harapan. Ia butuh tubuh yang didukung gaya hidup sehat secara menyeluruh. Hidrasi yang cukup, tidur yang cukup, nutrisi yang baik, dan manajemen stres. Minum air dengan cukup dan di waktu yang tepat adalah bagian penting dari itu semua. Bagaimana kita tahu kalau tubuh sudah cukup terhidrasi? Anda tidak perlu tes laboratorium canggih. Cara termudah adalah dengan memantau warna urin Anda. Ini tips sederhana namun akurat yang bisa Anda lakukan setiap hari. Warna urin kuning pucat atau kuning muda, ini tanda hidrasi ideal. Warna urin kuning gelap dan berbau tajam, ini tanda dehidrasi, tubuh Anda kekurangan cairan. Segera minum air. Urin sangat bening seperti air terus-menerus, bisa jadi Anda overhidrasi. Minum berlebihan sehingga elektrolit dalam tubuh terlalu encer. Overhidrasi juga tidak baik. Meski jarang terjadi kecuali Anda minum air dalam jumlah ekstrim. Para pakar kesehatan juga menyebut urin kuning jernih sebagai indikator hidrasi baik. Jadi, perhatikan alarm alami dari tubuh Anda ini. Sesuaikan asupan cairan berdasarkan sinyal tersebut.
Satu tips kecil lagi terkait hidrasi dan pencernaan. Saat Anda mengonsumsi buah-buahan yang kaya air, misalnya semangka, melon, jeruk, timun suri, usahakan hindari minum air segera setelahnya. Buah-buahan tersebut sudah mengandung banyak cairan dan gula alami. Menambah air tepat setelah makan buah berair banyak bisa mengencerkan enzim pencernaan di lambung, membuat proses fermentasi meningkat dan perut terasa kembung. Beberapa ahli gizi dan praktisi Ayurveda menyarankan untuk tidak mencampur buah berair dengan air putih dalam waktu bersamaan. Cukup beri jeda 30 menit setelah makan buah sebelum minum air, terutama jika Anda punya lambung sensitif. Meskipun tidak ada bukti ilmiah kuat bahwa ini berbahaya, banyak orang merasa lebih nyaman mengikuti tips ini untuk mencegah gangguan pencernaan. Saat hidrasi Anda seimbang, seluruh sistem tubuh akan bekerja harmonis. Sirkulasi darah lancar, memastikan organ reproduksi mendapatkan suplai darah optimal. Pencernaan sehat, memastikan nutrisi penting seperti zinc dan vitamin terserap untuk produksi hormon. Produksi hormon, seperti testosteron, terjaga pada level optimal. Dan hasil paling terasa, kesehatan seksual Anda meningkat. Ereksi lebih kuat dan stabil saat dibutuhkan, libido terjaga, dan energi pun tinggi. Semua itu berawal dari langkah sederhana, menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jika ada satu hal yang Anda ingat dari video ini, ingatlah ini, air tidak hanya menopang hidup, tapi juga kejantanan Anda. Dari sirkulasi darah, produksi testosteron, tingkat energi, suasana hati, hingga gairah seksual, semua dimulai dari hidrasi yang tepat. Kabar baiknya, ini adalah langkah yang sederhana, murah, dan bisa Anda mulai hari ini. Tanpa resep dokter, tanpa suplemen mahal, tanpa trik rumit. Hanya satu kunci, tindakan yang konsisten dan sadar. Minum air dengan cara yang benar, di waktu yang tepat, dan lakukan secara konsisten setiap hari. Karena kesehatan seksual adalah cerminan dari kesehatan keseluruhan. Terkadang, satu kebiasaan kecil seperti minum air dengan benar bisa mengubah cara Anda merasa, berperforma, dan percaya diri terhadap tubuh Anda sendiri. Jika video ini membantu Anda memahami tubuh Anda dengan lebih positif dan realistis, berikan like. Bagikan juga ke teman-teman Anda. Mungkin banyak pria di luar sana yang butuh mendengar pesan sederhana tapi penting ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak tips sederhana berbasis sains yang akan saya bagikan di video mendatang. Balon ucapan sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda minum air cukup setiap hari? Apakah Anda pernah merasakan perubahan di tubuh, energi atau vitalitas, saat Anda lebih terhidrasi? Tuliskan di komentar. Kisah Anda bisa jadi pengingat berharga bagi pria lain untuk menjaga hidrasi. Tangan menunjuk kanan dan jika Anda bertanya-tanya, bagaimana meningkatkan aliran darah ke area panggul tanpa obat, jangan lewatkan video berikutnya. Sampai jumpa dan tetap sehat, pria.